Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Pendaftaran sistem penerimaan siswa baru SPMB di sejumlah daerah masih menemui kendala, potensi kecurangan juga harus diwaspadai. Pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB resmi dibuka sejak Senin lalu masih mengalami kendala. Di Pandeglang, Banten, orang tua siswa mengeluh kesulitan mengakses website pendaftaran di laman spmbbantenprof.co.id. Gangguan pada situs resmi ini membuat proses pendaftaran terhambat dan menimbulkan keresahan di kalangan pendaftar, khususnya orang tua siswa. Login saya untuk pendaftaran SPMB itu, untuk servernya sangat sulit loginnya untuk masuk ke SPMB-nya. Oh, kemarin tuh Pak ya? Iya. Nah, kalau untuk sekarang nih Pak? Untuk saya alhamdulillah ada masih bisa dibantu sama pihak pendaftar. Sistem penerimaan baru atau SPMB, SMA, dan SMK negeri di kota Surabaya dikeluhkan orang tua siswa. Wali murid antri sejak dini hari untuk mendapatkan PIN pendaftaran SPMB. Di Blora, sejumlah calon siswa baru mendatangi posko pelayanan penerimaan siswa baru di SMA 1 Blora. Mereka langsung datang ke posko karena kesulitan untuk mendaftar secara daring. Penggantian sandi, soalnya waktu itu sandi saya salah. Dari mana, Dek? Dari SMA Negeri 1 Blora. Daftar ini masuknya apa? Masuk jalur domisili. Tadi gimana pelayanannya? Pelayanannya bagus banget, operatornya ramah. Ombudsman Jawa Barat menyebut ragam masalah dan kecurangan yang berpotensi terjadi dalam SPMB 2025. Masalah antara lain terkait kesulitan menginput data pendaftaran. Ombudsman juga menyebut perlu mewaspadai adanya pendaftaran titipan pejabat melalui surat aspirasi dan juga kecurangan jual beli kursi. Pengamat pendidikan Ubaid Matraji menyebut untuk mencegah kecurangan dalam proses SPMB maka pemerintah daerah harus transparan. Di semua pemerintah daerah, tidak ada satupun pemerintah daerah yang mengumumkan berapa calon murid yang akan mendaftar di SD. Siapa saja calon murid yang akan mendaftar di jenjang SMP, siapa saja dan di mana saja, peta persebarannya bagaimana anak-anak yang ingin mendaftar di jenjang SMA misalnya. Itu nggak pernah dilakukan oleh pemerintah daerah. SPMB merupakan kebijakan baru untuk mengatasi masalah dalam diskriminasi dan manipulasi data dalam penerimaan peserta didik di tahun ajaran baru. Karena itu pemerintah dan pihak sekolah harus benar-benar berkomitmen melaksanakannya agar semua siswa memiliki akses setara ke pendidikan. Tim Liputan Kompas TV. Kebijakan SPMB diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang pernah terjadi pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun lalu. Bagaimana agar SPMB bisa terselenggara dengan maksimal? Kita akan bahas bersama Wakil Ketua Komisi 10 DPR, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, lalu Hadrian Irvani, dan juga pengamat pendidikan Doni Kusuma. Selamat malam, Pak Lalu, selamat juga malam, Pak Mbak Doni. Friska. Selamat malam, Mbak Friska. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Lalu dulu. Sejauh ini apa saja laporan soal permasalahan SPMB yang sudah diinventarisasi DPR? Tadi di liputan misalnya ada soal koneksi jadi masalah. Lalu juga pada saat diaksesnya sulit. Ini kan bukan kali pertama ya. Sudah ganti sistem, masih ada kendala yang sama. Bagaimana DPR melihat ini? Baik Mbak Friska, jadi informasi terbaru yang kami terima di Komisi 10, ada beberapa kendala memang terkait dengan pelaksanaan SPMB ini, antara lain pertama adanya pungli ya, ini masih kita telusuri benar atau tidak terjadi di beberapa daerah, tapi yang sudah terang-terangan ada di Jawa Barat. Kemudian yang kedua, sistem atau aplikasi yang digunakan di daerah-daerah tertentu ada kendala. Nah ini pada saat laporan itu kami terima, kami langsung menghubungi pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar langsung mendeteksi daerah-daerah mana yang sistem atau aplikasi pendaftaran itu bermasalah dan sudah dilakukan langkah-langkah cepat. Ya artinya ketika bermasalah langsung membuat semacam desk pengaduan atau membuat pendaftaran manual.
Nah, kemudian yang ketiga, seperti yang dikatakan oleh Mas Ubaid tadi, bahwa ternyata di daerah-daerah masih belum kita temukan adanya transparansi dari pemerintah daerah Ya. mengenai kuota dari 4 jalur yang menjadi jalur penerimaan melalui SPMB ini. Jadi Ya. domisili persen, kemudian prestasi berapa persen, Betul. mutasi, begitu juga dengan afirmasi. Ini yang masih belum tersosialisasikan dengan baik. Kemudian yang menjadi persyaratan di masing-masing jalur tersebut, sampai dengan hari ini banyak orang tua murid juga masih kebingungan. Nah, karena di daerah juga belum tersosialisasikan dengan baik sesuai dengan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Ya. Nah, melalui kesempatan ini saya berharap dan memberikan saran kepada seluruh pemerintah daerah untuk melaksanakan pendaftaran melalui SPMB ini mengacu kepada Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Ya. Di situ syaratnya jelas, persentasenya jelas, kemudian walaupun eksekutornya adalah pemerintah daerah, maka kerjasama pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini harus betul-betul dilaksanakan. Mas Salu, ini saya tanya soal ini. Kalau soal kendala akses itu bisa diperbaiki, kendala teknis bisa segera. Tapi soal transparansi, ini kan jadi kendala dari waktu ke waktu. Orang tua yang tidak punya akses, nggak punya ordal, kasarnya seperti itu, dakdikduk. Karena gimana bisa begitu masuk ke satu sekolah sementara tidak transparan kuotanya seperti apa. Nah, DPR untuk masalah ini bagaimana jalurnya, orang tua kalau mengadu kemana dan bagaimana pengawasannya? Ada beberapa langkah yang sudah kami sarankan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pertama, kami meminta Kemendikdasmen untuk membuat semacam des pengaduan atau des SPMB lah namanya di tingkat pusat. Kemudian yang kedua, di pemerintah daerah harus juga melibatkan seluruh stakeholder pendidikan. Pengawasan tidak hanya bisa dilakukan oleh orang tua murid, tetapi lembaga seperti DPRD di tingkat kabupaten maupun provinsi, kami menyarankan juga ikut melakukan pengawasan terhadap transparansi dari SPMB ini. Kami di DPR RI itu juga sedang melakukan pengawasan. Nah, apalagi hari ini kami dalam masa reses, maka teman-teman di DPR, khususnya Komisi 10, turun ke dapil masing-masing, sedang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SPMB ini. Nah, hal-hal yang menjadi kendala-kendala tadi yang saya sampaikan merupakan inputan atau masukan dari dan temuan-temuan dari teman-teman Komisi 10 di lapangan. Ya. Tentu harapannya pengawasan ini harus lebih ketat, harus libatkan ombudsman bila perlu, libatkan APH, agar betul-betul transparansi yang kita inginkan dari berubah nama PPDB menjadi SPMB ini bisa betul-betul terwujud. Nah, kalau dari Pak Doni, ada tadi keluhannya server SPMB di beberapa daerah, salah satunya Jabar, mengalami gangguan. Harus seperti apa ini? Termasuk juga soal transparansi. Apa sih sebenarnya yang jadi kendala tahun ke tahun soal ini, Pak Doni, dan realnya harusnya seperti apa? Ya, terkait dengan digitalisasi ya proses pendaftarannya, karena ini juga sebenarnya menjadi celah karena seringkali yang menjadi modus adalah pada saat awal laman daringnya bisa terbuka, lalu kemudian masyarakat menginput, tetapi nanti pada saat proses tengah jalan tiba-tiba servernya mati. Tetapi yang sekarang ini terjadi kan bahkan mereka mau nginput saja sulit gitu ya. Karena kalau sudah nginput selesai, seringkali nanti di tengah jalan mati. Dan itu kemudian tiba-tiba sudah nggak bisa diakses lagi. Nah, ini biasanya menjadi modus karena nanti setelah itu anak-anak yang kemudian nilainya itu kan selalu bersaing, jadi orang tua bisa ngecek anaknya masuk atau tidak dengan mereka yang daftar baru begitu kan. Nah, tiba-tiba nanti itu servernya down, lalu kemudian nggak sampai selesai, kemudian tiba-tiba ada anak yang menurut masyarakat ini seharusnya dia nggak masuk, tiba-tiba ada di dalam murid baru pada saat tahun ajaran baru. Nah, itu juga sebenarnya menjadi modus. Maka sebenarnya ya masyarakat dan publik harusnya mengawal ini. Saya rasa kalau ada jaringan internet dan lain-lain harusnya tetap terbuka, tidak boleh ada semacam sampai server down seperti itu. Nah, kalau mau ada internet, tidak ada internet, sudah digitalisasi atau belum, masih ada modus seperti ini, kemana orang tua itu bisa menagih haknya, Pak Doni? Katakanlah servernya down, nggak bisa mengakses, tiba-tiba anaknya nggak bisa masuk, ada anak lain titipan. Tapi kan kalau nasi sudah menjadi bubur, orang tua juga bisa apa?
Ya, justru karena itu orang tua itu kan sebenarnya punya hak, apalagi terutama untuk pendidikan dasar ya Mbak ya, dari Ya, SD dan SMP. Apalagi sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi ya, yang mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus membiayai seperti itu. Karena kalau ada anak-anak yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri, tetapi karena kuotanya itu terbatas, tadi Pak Lalu juga menyebutkan ya bahwa di dalam Juknis dari Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 itu ya, pasal 33 poin 3 ayat poin nomor C itu kan disebutkan pemerintah daerah membuat Juknis kuota sekolah negeri. ya, Tetapi ini kan masyarakat nggak ngerti seberapa kuotanya. ya, Tetapi di kementerian sendiri sebenarnya sudah dikunci. Kalau mereka sudah melaporkan, Dapodiknya sudah dikunci sehingga tidak memungkinkan mereka bisa menambah murid baru seperti di masa lalu. Ini saya rasa sebuah kemajuan di dalam sistem ya. ya, ya, Di dalam Permendikdasmen ini sudah cukup bagus, terutama mengatur juga domisili, bagaimana nanti untuk mengakali orang tua yang kemudian kakaknya di satu kakak itu ada banyak keluarga, itu kan sudah diatur di Permendikdasmen ini, sehingga ya. relatif secara aturan memperkecil kemungkinan-kemungkinan mereka untuk melakukan manipulasi terkait data-data kependudukan. Nah, Jadi ini sebuah kemajuan dan memang benar kata Pak Lalu, sebaiknya pemerintah daerah itu taat pada Permendikdasmen ini. iya, Karena juknisnya sudah cukup detail dan jelas terkait dengan 4 jalur itu. iya. Domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Itu sudah cukup jelas. Ya, juknisnya kan sudah jelas. Tadi juga Pak Lalu Ya. bilang ya ada posko semestinya SPMB. Tapi dalam waktu seperti ini dengan sosialisasi yang kurang, apa yang bisa dilakukan? Bagaimana misalnya anggota DPR menjemput bola agar tahu masyarakat tuh harus kemana ngadunya, Pak Lalu? Ya, ini kan memang sistem baru jadi butuh adaptasi. Saya berkali-kali menyampaikan di beberapa kesempatan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar segera melakukan sosialisasi baik kepada orang tua, kemudian seluruh pemangku kebijakan pendidikan yang ada di daerah masing-masing. Ya, Nah, tetapi dengan adanya kendala-kendala teknis di lapangan hari ini, melalui kesempatan ini juga saya meminta kepada daerah-daerah kita, bahkan di seluruh Indonesia, untuk segera beradaptasi, segera kembali ke Juklak Juknis yang sudah ditetapkan pemerintah pusat melalui Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Kemudian libatkan seluruh pemangku kebijakan. Nah, ya, pengawasan saya berharap DPRD Kabupaten Kota maupun DPRD Provinsi untuk betul-betul aktif melakukan pengawasan terhadap SPMB ini. Mari kita ciptakan iklim yang sejuk, iklim yang tenang dalam penerimaan siswa baru kita tahun ini. Jangan sampai terulang lagi hal-hal yang menjadi persoalan di tahun-tahun sebelumnya. ya. Seperti itu. Ya, kalau dari Pak Doni, selain tadi masalah transparansi penerimaan ketimpangan mutu sekolah ini juga kan jadi problem dari tahun ke tahun. Nah, apa sebenarnya yang harus diperbaiki? Jangan sampai numpuk di satu sekolah, sekolah favorit begitu. Tapi yang lainnya kurang muridnya. Baik itu negeri maupun swasta ya dalam hal ini. Iya, terkait dengan sekolah favorit, itu kan pemerintah juga tidak bisa apa-apa ya, karena paradigma konsep sekolah favorit itu kan yang memberikan masyarakat, dan masyarakat itu melihatnya dari layanan pendidikan yang diterima. Tidak berarti bahwa sekolah negeri itu selalu favorit loh, karena di beberapa tempat misalkan di Jawa Timur beberapa tahun yang lalu di PPDB itu banyak yang nggak mau masuk ke sekolah negeri itu karena sarana prasarananya kurang, lalu kualitasnya juga kurang begitu bagus, malah kalah dengan sekolah swasta, sehingga mereka tetap memilih menyekolahkan anak di sekolah swasta. Jadi masalah ketimpangan kualitas ini memang harus menjadi perhatian pokok pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas. Yang penting layanan pendidikan bagi anak-anak, terutama untuk pendidikan dasar itu ada. Yang menjadi masalah kan keterbatasan kuota SMP itu. SMP negeri itu lulusan SD-nya kan lebih banyak daripada kuota sekolah negeri. Mereka seharusnya tetap bersekolah di sekolah yang menjadi mitra pemerintah. Maka pemerintah dihadapkan bekerja sama dengan sekolah-sekolah swasta yang kemudian sudah diteliti memiliki standar nasional pendidikan yang bagus, sehingga anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri ini dapat memilih sekolah di sekolah swasta. Dan pemerintah harus membiayainya. Karena itu untuk PPDB ini harusnya sudah jauh hari sebelumnya sehingga bisa dibahas di DPRD, penganggarannya. Karena jumlah siswa dan kuota yang tidak tertampung di sekolah negeri itu sudah bisa diprediksi. Bahkan 5 tahun sebelumnya sudah ada jumlah-jumlahnya itu. Sehingga tidak ada alasan pemerintah daerah tidak memberikan pembiayaan. Apalagi ini sudah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi terkait pendidikan dasar yang dibiayai oleh negara sesuai dengan amanat konstitusi.
Memang ada banyak pekerjaan rumah, tapi setidaknya untuk SPMB ini diharapkan bisa berjalan transparan. Tadi seperti Pak Lalu dan Pak Doni bilang, juga ada perbaikan kualitas dari tahun ke tahunnya, agar orang tua tidak selalu was-was kalau mau SPMB ada, dan juga kualitas pendidikan dan hak pendidikan bisa diterima dengan baik oleh setiap warga negara tanpa kecuali. Terima kasih banyak Wakil Ketua Komisi 10 DPR fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Pak Lalu Hadrian Irvani, juga pengamat pendidikan Pak Doni Kusuma. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Selamat malam, terima kasih Pak Lalu. Berikutnya saudara, kami kembali dengan informasi lainnya. Perang Iran-Israel.